Kalau selain dari itu warna hitam, warna kuning, apalagi hijau itu menandakan sudah bakteri itu kalau hijau. Itu namanya luka nekrotik. Jadi warna dasar lukanya apa di situ dijelaskan. Hitam berapa persen? Misalnya ada setengahnya berarti 50% hitam, 30% kuning, hijau gitu ya. Nah, sisanya 20% merah. Itu yang harus digambarkan. Keadaan dari luka. Warna. Tadi warna ya, warna dasar luka. Terus kemudian cairan. Suka melihat keluar cairan dari luka, ngeces atau kalau luka-luka borok tuh warnanya kuning, ada yang sampai hijau, itu warna luka. Namanya eksudat. Biasanya terlihat bukan ngocor, ngalewer, rembes ada di sekitar wound healing atau kasa, nempel di kasa, basah atau tidak. Itu eksudat. Banyak atau tidak yang dikaji jumlah dari cairan. Kita melihatnya dari mana? Ngeces kah? Atau hanya nempel saja di kasa sedikit, itu sedikit. Sedang atau tidak ada, atau sampai dengan banyak. Yang namanya banyak itu sampai rembes gitu ya. Apa namanya? Volume atau banyak atau tidaknya eksudat. Terus warna eksudat itu banyak banget. Mulai dari serosa, subserosa, hemoserosa, purulen atau semi purulen gitu ya. Iya, Bu. Sangoneosa gitu kan, sampai merah, semi merah atau merah sekali yang karena ada perda. Seros itu apa, Bu? Serosa itu serosa mah gitu kan. Serosa gitu kan. Iya, itu susah namanya. Ya. Warnanya itu tergantung dari warna. Kalau warna yang bening itu warna apa? Yang awal itu apa? Seros. Ya, warnanya bening. Terus semisaurus bening keping-pingan. Itu terus banyak lah di searching aja di internet, nanti takut ibu salah lagi ngomongnya. Ya udah, Bu. Udah belibet gitu Ya udah. Terus ada yang purulen. Purulen itu sudah kuning ke hijauan, berarti dia ada muatan bakteri. Sudah terinfeksi sampai dengan adanya perdarahan. Gitu ya. Nah, itu jenis-jenis dari eksudat. Nanti yang keluar atau terlihat di kasa warnanya apa? Kebanyakan sih sampai purulen saja. Ya, purulen atau semi purulen. Kalau semi purulen hanya kuning-kuning doang. Kalau yang purulen itu suka ngelihat luka gangren, luka busuk, kuning ke hijau-hijauan. Kenapa? Umbel. Umbelnya juga ada yang bening ya. Ada. Yang hijau. Itu biar kebayang lah ya. Ya, itu namanya cairan eksudat. Itu warna, tuh itu yang dikaji atau dilihat atau yang tercatat. Terus tadi ukuran belum ya? Ukuran. Lihat, bentuk luka tidak hanya panjang. Kalau panjang berarti luka operasi yang ditutup. Biasa saya. Kalau luka yang tidak beraturan, bagaimana menghitungnya, Bu? Kalau bisa dihitung panjang kali lebar, silahkan. Kalau misalnya tidak bisa, kita menggunakan diameter. Kalau yang luka acak-acakan, kan nggak jelas kan? Dengan menggunakan diameter. Ambil yang paling ujung ke yang ujung. Itu namanya diameter. Kalau panjang kali lebar, misalnya lukanya begini nih. Dia bingung nih, panjang kali lebarnya sama, maka kita ambil diameter. Ya, kalau lukanya bentuknya seperti plastik begini, ini bisa panjang dan lebar.
Oh iya. Lah, plastik di plastik kotak. Ya, panjang dengan Lebar. Kalau bulatan begini tidak beraturan, boleh kalian ambil dengan menggunakan diameter. Pakai apa? Penggaris. Penggarisnya pakai apa? Tidak pakai penggaris ini. Kalian bayangkan kalau pakai penggaris ini ngukur luka kemudian masuk ke meja. Iya. Buat laporan. Udah buat laporan kalian makan gorengan. Kebayang bekas apa? Jadi untuk mengukur luka kita membuat meteran sendiri yang kita buat sama persis seperti penggaris tapi menggunakan Kertas. kertas. Jadi sekali buang. Ukur, foto biar percaya. Kalau sudah foto biar ingat juga, kita kan nggak nanti diukur lagi ya. Ukur, foto untuk dokumentasi ya. Dan evaluasi. Jadi setiap berapa biasanya ganti balutan itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu foto. Ada tidak perkembangan, lukanya mengecil, bukan perkembangan kan lukanya membesar. Kalau membesar namanya tambah besar ya, tambah luka ya, tambah bermasalah. Tapi kalau luka itu nambah kecil. Mengevaluasi, ukur menggunakan penggaris yang kita buat dari kardus atau dari kertas. Selesai foto buang, jangan dikumpulin ya, bekas nanas. Kalau yang kita tahu di ruangan pakai penggaris ini kan, belum pernah ya? Belum. TK kan sudah pernah dilakukan pakai ini. Udah selesainya lupa, simpen di troli, masuk ke dalam meja, bikin laporan penggaris. Sudah bikin penggaris gitu kan, pegang, terus ada makanan makan. Kebayang? Kalian tuh harus hati-hati ya. Ukur panjang dan lebar atau luas. Dan satu lagi adalah kedalaman. Kedalaman luka biasanya ada pada luka-luka borok. Ya, luka borok suka lihat yang suka luka tadi. Lukanya dalam, ya, nggak ketahuan. Kita ukur tuh sampai ujungnya. Kita pakai pulpen, dibatasin, ya. Sampai mana? Oh, sampai sini. Keret. Pakai penggaris luka. Ukur penggaris luka. Bukan penggaris ini, penggaris kertas. Berapa senti? Oh, 2 senti. Berarti kedalamannya 2 senti. Catat adanya di mana? Di sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau lukanya memutar, dia menghitungnya luas dengan menggunakan ukuran jarum jam. Ya. Dengan daerah sekitar jam menunjukkan angka jam 9 berarti di daerah sini bagian atas, atau berapa derajat. Derajat itu mulai dari penghitungan putaran jarum jam, ya kan? Derajat kan berapa derajat? 2 derajat, 15 derajat, itu kan terdeteksi ada kedalaman atau palung atau kedalaman luka yang menjorok ke dalam sekitar 2 cm. Sudah diukur tuh 2 cm. Terus ada lagi ditemukan di sini. Ada lagi ditemukan di sini ya, tinggal dicatat di daerah berapa derajat dari bagian tubuh itu kedalaman. Ada panjang dan lebar, ada diameter, ada kedalaman. Kalau kedalaman menggunakan ini. Kalau menggunakan tadi penggaris tadi kertas meleot, tidak sampai kepada dasar luka yang paling ujung. Biasanya dasar lukanya kan ada yang begitu tuh, ya. Nah, kita ukur berapa. Perkirakan, udah diperhatiin aja, kalau nggak bisa dicoret pakai pulpen diperhatiin aja, di mana dia di situ. Itu kira-kira ceklik, terus kemudian diukur berapa. Buang, gitu ya, jangan kumpul. Oke, sudah. Terus itu panjang dengan lebar. Ukurannya. Sama terus apa? Daerah pinggiran luka. Daerah pinggiran luka, suka lihat kalian punya luka. Kebetulan ibu punya luka. Mana dia? Nih. Daerah pinggiran luka. Ini daerah pinggiran. Ini daerah pinggiran luka. Pinggirannya nih warnanya apa? Iya, jaringannya. Yang normal adalah jaringannya berwarna merah. Pink. Itu kaji area sekitar luka ya?
daerah pinggiran luka. Sekitar luka nanti di sini, periwon. Daerah pinggiran luka. Nah, pinggiran luka ini nih bibir lukanya. Ya, kaji daerah pinggiran luka. Lihat di sini warnanya. Kalau misalnya hitam berarti nekrotik, dia mati. Harus diangkat, dikolepet. Ini udah berapa kali ngolepet? Dikolepet bahasa kitanya ya. Terus sampai dengan nanti kan proses penyembuhannya itu dia semakin mengecil. Iya. Ya, yang bagus adalah pink sehingga nanti tumbuhnya bagus pink. Ini jelek, ibunya males karena lukanya kecil jadi males biarin aja lah. Gitu ya. Terus dilihat itu pinggiran luka. Ya, warnanya apa? Terus kemudian periwon, daerah sekitar luka. Warna kehangatan. Ada tidak tanda-tanda dari apa? Dari apa tuh lupa ibu juga. Dari ada tidak tanda-tanda dari infeksi. Rubor, dolor, kalor. Warnanya apa di sekitar lukanya? Kalau merah gitu kan, berarti kan masih bengkak, masih ada peradangan. Merah warna, terus color, dolor, kehangatan. Kalau masih panas sekali, berarti masih ada infeksi. Proses peradangan. Kalau infeksi sudah kuning, ada ditambah nanah. Ya. Coba dolor color, kehilangan fungsi. Ketika kita tusuk ini, ada tidak kehilangan fungsi? Ya. Baal. Kalau misalnya luka yang bagus, daerah periwonnya bagus ya masih kerasa lah. Kita noel juga itu kan masih bagus. Itu ya, daerah sekitar luka. Sudah, itu di daerah luka. Eritema, ada kemerahan. Eritema. Edem bengkak. Edem itu bengkak. Tadi kan edem bengkak, ada tidak bengkak. Tanda-tanda dari peradangan. Merah, rubor, dolor, kalor. Ekskoriasi itu apa? Ekskoriasis warnanya jelek. Kayak apa ya? Keriput gitu. Ada luka-luka pecah-pecah. Nah, itu untuk luka. Luka bakar sama ya, dikaji lukanya. Kalau luka bakar, penghitungan daerah lukanya menggunakan tadi apa? Luas luka bakar atau rule of 9. Terus ada yang namanya luka dekubitus atau luka tekan untuk mengetahui luas dari luka ya kita menghitung panjang atau lebar. Biasanya daerah-daerah yang tertekan adalah daerah sikut. Dia akan nempel. Daerah yang tepat selalu nempel ke dalam media atau apa nih namanya?